Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Mesari. Saat ini saya merupakan dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya saat ini mengajar pada prodi Diploma 3 akuntansi di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Mata kuliah akuntansi manajemen ini adalah mata kuliah wajib di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya dengan total SKS 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa Diploma 3 pada semester 3, yaitu pada semester ganjil setiap tahunnya. Saya mengampu mata kuliah akuntansi manajemen sejak tahun 2023. Kebetulan di dalam proses pembelajaran, saya telah menerbitkan buku akuntansi manajemen. Bukunya adalah buku ini telah ber-ISBN. Saya menerbitkannya bersama beberapa rekan saya pada tahun 2022 lalu. Buku ajar ini sudah sesuai dengan RPS yang ada pada jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Proses pembelajaran mengacu kepada RPS, yaitu terdiri dari beberapa topik utama, yaitu yang pertama adalah karakteristik dari akuntansi manajemen, lalu konsep-konsep penting yang ada di dalam akuntansi manajemen, lalu perilaku biaya dalam akuntansi manajemen, lalu juga analisis biaya, break-even point, lalu full costing dan direct costing, lalu akuntansi pertanggungjawaban di dalam akuntansi manajemen. Proses pembelajaran menyesuaikan dengan RPS Program Studi D3 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, yang mana materi yang diajarkan telah menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Capaian pembelajaran di dalam proses belajar pada mata kuliah akuntansi manajemen ini, yang pertama adalah memastikan bahwa mahasiswa mampu untuk memahami karakteristik, tipe, sejarah, konsep dalam akuntansi manajemen. Lalu, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu mengerti terkait dengan tipe-tipe apa saja atau konsep apa saja yang diusung di dalam analisis biaya. Lalu, mahasiswa mampu untuk menghitung tingkat break-even point di dalam perusahaan. Selain itu, mahasiswa juga mampu untuk menggunakan konsep-konsep yang ada di dalam perilaku biaya. Lalu mahasiswa mampu untuk menghitung analisis diferensial di dalam konsep akuntansi manajemen. Mahasiswa juga mampu untuk mengimplementasikan konsep full costing dan direct costing di dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Setelah itu, mahasiswa juga diharapkan untuk mampu untuk melakukan perhitungan serta menganalisis dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban yang dijelaskan di dalam buku akuntansi manajemen yang menjadi acuan dalam pembelajaran ini. Proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas adalah mengedepankan prinsip ceramah, yaitu saya memberikan tutorial kepada mahasiswa terkait dengan materi-materi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memberikan feedback atas apa yang sudah saya jelaskan, yaitu dengan ada saatnya kita berdiskusi, tanya jawab, sharing. Lalu selain itu, mahasiswa akan saya berikan kesempatan untuk mempraktikkan, yaitu dengan materi-materi yang memang sudah ada di dalam buku, yaitu berupa soal latihan, ataupun saya memberikan materi tambahan di mana materi itu memberikan gambaran kepada para mahasiswa didik saya tentang bagaimana konsep akuntansi manajemen ini diterapkan di dalam perusahaan secara nyata.
Konsep itu akan diimplementasikan, dicoba dan dipraktikkan, mengingat bahwa pembelajaran di Politeknik Negeri Sriwijaya ini mengedepankan berpraktik daripada teori, maka pembelajaran ini atau mata kuliah yang saya ampu ini lebih banyak memiliki bobot komposisi kepada praktik daripada teori, yaitu praktik 60% dan teori 40%. Selanjutnya, proses pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini saya berikan secara offline, yaitu di dalam kelas. Selain itu juga, saya memberikan ruang kepada mahasiswa untuk kapan saja boleh untuk mendiskusikan melalui WA group kami, di mana ketika nanti saya memberikan tugas, mereka boleh untuk menanyakannya melalui WAG di luar jam pembelajaran. Sehingga lebih fleksibel untuk mahasiswa berinteraksi dengan saya, dan saya pun lebih fleksibel untuk memberikan tambahan pemaparan ataupun bahan ajar melalui WA group kami. Selain itu juga untuk pengumpulan dari tugas, baik pun itu UTS ataupun tugas harian ataupun juga beberapa materi ajar lainnya, saya menggunakan learning management system dari Polsri. Learning Management System ini akan saya gunakan untuk mengirimkan bahan ajar, mahasiswa mengirimkan juga jawaban, dan di sana saya bisa melihat secara langsung ketepatan waktu dari mahasiswa ketika mengumpulkan tugas, dan juga saya bisa mengetahui mahasiswa mana saja yang mungkin tidak mengerjakan tugasnya. Sehingga berdasarkan dari keaktifan itu, saya bisa menentukan nilai tambahan dari mahasiswa selain hanya berdasarkan nilai ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen ini, bobot penilaian yang saya tetapkan di dalam kelas adalah dengan total akhir 100% yang terdiri dari nilai UTS dan UAS, yaitu dengan bobot 50%. Di samping itu, saya juga mengharapkan keaktifan atau aktivitas dari mahasiswa, kontribusinya di dalam kelas, yang tentu memiliki peran yang besar, yaitu saya berikan bobot 25% dari total pembelajaran. Karena saya mengharapkan mahasiswa didik saya untuk mampu memberikan diskusi yang bermanfaat, tidak hanya mendengarkan ceramah dari saya, tapi juga memberikan kontribusi di dalam setiap diskusi kelas yang saya selenggarakan. Selain itu juga, nilai tugas dan juga komponen-komponen kuis dan lainnya itu memuat poin 25%-nya, yaitu terdiri dari 10% tugas dan 15% dari total kuis. Sehingga total keseluruhan bobot nilai adalah 100%. Mahasiswa harus bisa untuk menyeimbangkan keseluruhan total nilai untuk mendapatkan nilai A atau nilai maksimal di dalam kelas. Di akhir semester dari proses pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen ini, maka saya akan memberikan informasi terkait dengan keseluruhan aktivitas kelas dalam bentuk Excel, yang mana telah saya inputkan satu persatu mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir terkait dengan komponen capaian pembelajaran yang telah mahasiswa capai. Di mana di dalam Excel tersebut akan tertuang berapa banyak mahasiswa telah melaksanakan tanya jawab, memberikan kontribusi, lalu berapa banyak mahasiswa terlambat dalam mengumpulkan tugas, lalu pernahkah mahasiswa itu tidak mengerjakan tugas, lalu berapa nilai UTS, dan juga berapa juga nilai akhir dari yang mereka dapatkan. Berdasarkan dari catatan pembelajaran harian yang saya tuangkan di dalam Excel itu akan saya share kepada mahasiswa saya melalui WhatsApp group, di mana saya mengedepankan transparansi nilai kepada mahasiswa saya, sehingga mahasiswa kelas akuntansi manajemen ini mampu untuk menilai dirinya sendiri bahwa berapa kelayakan nilai pada akhir semester yang akan mereka dapatkan, menyesuaikan dengan seluruh bobot penilaian yang telah ditetapkan pada kontrak belajar di awal semester.
wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Baiklah, hari ini kita masuk ke subtopik kedua dari mata kuliah kita, akuntansi manajemen, terkait dengan konsep-konsep penting dari akuntansi biaya sesuai dengan RPS, benar kan? Iya, Bu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama terkait dengan activity based costing, lalu juga TOC, benar? TOC? Iya. Lalu apa? GIT, oke. Nah, sebelumnya sudah dibaca belum dari bukunya? Mungkin kalian sudah dapat gambaran terkait dengan mata kuliah ini atau topik yang mau kita bahas sore ini? Sudah? Yang ini gimana? Sudah ada? Apa nih yang diketahui tentang activity based costing atau activity based management? Activity based management itu ialah metode pengelolaan aktivitas untuk menaikkan harga atau layanan bagi pelanggan, meningkatkan keuntungan sehari-hari dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang lain ada mungkin ide lain atau gagasan lainnya terkait dengan activity based management? Baik ya. Nah, di sini kalian sudah lihat di screen, sudah kelihatan semua ya? Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit terkait dengan activity based management seperti apa mungkin yang sudah disinggung oleh siapa tadi namanya? Ernie. Temennya tadi Ernie sudah bilang kalau activity based management ini metode dalam mengelola aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas dari perusahaan. Aktivitas apa saja? Semua aktivitas, termasuk aktivitas dari pengelolaan sumber daya manusianya, lalu pengelolaan bahan baku, lalu produksi, dan lain-lain. Sehingga bisa meningkatkan kualitas dari suatu produk ataupun capaian yang dihasilkan dengan tidak membuat biaya itu membengkak. Artinya, meskipun kita melakukan penghematan itu bukan berarti kualitas produknya jadi jelek. Nah, kualitas produknya tetap bagus, namun kita lebih efisienkan. Sampai di sini ada yang mau nanya atau bingung mungkin? Atau jelas? Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Tetap fokus kepada screen. Di sini ada ABM, ya kita singkat aja ABM, operasional dan strategis. Nah, jadi kalau operasional dalam ABM itu adalah tingkat efisiensi yang kita pastikan terkait dengan contoh. Misalnya kita memproduksi suatu barang. Nah, barang itu kan tidak hanya selesai ketika diproduksi. Misal kita memproduksi anggaplah meja ini. Apakah setelah dibikin meja ini cukup gitu aja? Enggak kan? Meja ini perlu diapakan lagi? Perlu dicek, lalu perlu juga dipernis, lalu mungkin meja ini perlu juga untuk dikasih hiasan atau dikasih kunci, atau mungkin nanti ketika mau dikirim ke distributor atau yang mau beli produk meja kita, meja ini harus dikemas dulu, iya nggak? Makanya seperti yang tertulis di screen itu ada pengemasan, kenaikan harga, koneksi ke konsumen, hubungan dengan pemasok, pemilihan pemasok, pengembangan dan manufaktur produk. Itu semua terkait dengan harga satuan dari satu unit meja yang ada di depan kalian ini. Nah, artinya meja yang ada di depan kalian ini nggak cukup biayanya hanya dengan kayu saja. Kalau bikin kan cukup kayu dan tenaga kerja. Misalnya kamu dibayar satu meja 50.000 buat satu meja, ditambah kayu. Kayu anggaplah harganya modal meja ini anggaplah 30.000 misalnya. Baru 80.000, apakah cukup dengan itu saja? Ya nggak cukup, ya kan? Nah, karena perlu apa? Perlu dikemas, lalu perlu juga dijual. Konsumen tadi, misalnya meja ini mau dijual ke Informa gitu, jadi contohnya ya, bukan ini jadi merek atau promosi, ya, gitu ya, misalnya. Kan pasti ada pernah kan ini kan mahasiswa pergi ke toko superstore seperti itu. Nah, di sana apakah bisa ketika kita tanpa koneksi sampai ke sana? Nggak bisa. Artinya butuh hubungan kerja. Hubungan kerja itu butuh biaya nggak? Butuh. Ya nggak? Nah, lalu misalnya mau mengembangkan menjadi produk-produk manufaktur yang benar-benar berkualitas. Artinya benar-benar berkualitas itu tidak cukup hanya dengan dicat, tidak cukup hanya dengan dipernis, namun estetiknya, nah.
Bener nggak? Ketika kamu pilih meja, beli yang maaf ngomong misalkan yang di kaki 5, ya pinggir jalan deh, mau ngomong gitu, dengan yang di superstore yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, pasti modelnya lain. Iya nggak? Kenapa sih modelnya kok menarik banget gitu ya? Terus kenapa modelnya begitu membuat orang tuh nyaman kalau misalkan melihatnya? Terus kalau ditaruh di rumah, meskipun bahannya bisa jadi, nah yang di kaki 5 tuh lebih bagus bahannya, lebih awet, tapi modelnya nggak menarik. Kenapa? Dia tidak mengedepankan pengembangan produk. Oke ya. Nah, kenapa alasannya? Karena tidak mengedepankan dari pengembangan produk. Nah, kenapa dia tidak mengedepankan pengembangan produk? Karena tadi, nah, pengembangan produk itu mahal, butuh desainer. Desainer untuk furniture itu ada, nah, gitu. Terus memang yang bidang untuk bagaimana membuat bahan yang biasa saja menjadi kesan mahal, itu butuh desainer. Itu harus dibayar nggak? Harus. Kalau yang pinggir jalan tadi nggak mampu untuk membayarnya karena nggak punya biaya. Nah, pengelolaan ini tentunya akan menaikkan harga. Nah, menaikkan harga tadi pertanyaannya, apakah jadi katakan tidak efisien? Tetap efisien jika memang ketika kita mengeluarkan biaya A, B, C, D, namun kita yakin akan menjangkau pasar yang lebih luas. Artinya kita sudah benar menerapkan ABM. Oke, kita lanjut ya ke tahap selanjutnya. Tetap fokus ke screen-nya. Jadi di situ ada activity based costing and activity based management. Di sini berarti ada beda, nah. Ada ABC, ada ABM. Nah, jadi apa sih bedanya? Nah, kalau yang tadi yang ABM udah jelas ya, udah disebutin sebelum ya, bahwa terkait dengan pengelolaan manajemen, di mana kita memastikan bahwa ada komponen-komponen yang harus kita kelola demi mencapai market yang luas. Ketika market kita luas dalam ABM, otomatis untungnya banyak. Iya nggak? Misalnya, kamu nggak mau pakai desainer, kamu nggak mau pakai pengelolaan yang lebih jauh, kamu nggak mau juga kerja sama dengan yang kata Ibu Superstore tadi. Nah, kamu pengen yang manual aja, jual dari mulut ke mulut. Jadi biaya bahan bakunya murah. Anggaplah satu meja ini kamu cuma keluar modal 120.000, bisa dijual 200.000 misalnya. Tapi dijual ini kapan lakunya? Paham nggak? Mau sampai kapan satu meja ini laku kalau dari mulut ke mulut? Apakah tetangga akan beli terus? Atau sepupunya akan beli terus? Enggak kan? Nah, makanya kita butuh dengan yang disebut dengan marketing, nah, pemasaran. Nah, tapi kalau pada activity based costing, dia ini lebih fokusnya itu kepada peningkatan profit. Nah, peningkatan profit di mana ABC ini akan meninjau, investigasi itu tinjauan, meninjau bahwa ketika kita pengen dapat untung yang banyak, tadi kan kalau yang ABM dia fokusnya itu oke, nggak apa-apa misalkan kita tetapkan gunakan ini tools-toolsnya tadi, tapi pasar kita luas, kita akan dapat keuntungan yang lebih. Tapi pada activity based costing dia akan lebih kecenderungannya kepada mengukur bahwa kira-kira kalau misal tadi kita ukur biayanya satu meja ini dengan kita bisa pasarkan dengan luas itu 300.000 misalnya, sudah sama pemasaran, sudah sama desainer, sudah sama biaya lain-lain, kemasan dan lain-lain. Nah, pada activity based costing itu tetap akan diterapkan, namun dia akan gimana caranya itu tuh dapat lebih murah lagi, tetap quality segitu tapi lebih murah lagi. Sampai di sini nak terkait dengan ABC, ABM, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh? Ya, silakan. Siapa nak sebut nama ya? Rido. Ya, Rido. Silakan Rido. Bagaimana kalau ada pedagang kaki 5 yang kayak Ibu sebutkan tadi, Bu? Iya. Mau berkembang, Bu. Nah, dia tuh mau menerapkan ABC dan ABM, Bu. Iya. Nah, apakah bisa, Bu? Dan kalau bisa, apa yang perlu dipersiapkan selain uang atau modal yang lebih? Menerapkan itu. Bisa. Kalau penerapan untuk ABC dan ABM itu sebenarnya dari segala kalangan bisa. Nah, cuman dia yang perlu dipersiapkan koneksi. Nah, kadang koneksi itu adalah networking, di mana networking itu adalah tadi hubungan kerjasama. Paham nggak? Misal kamu nih mau jualan produk kamu adalah pedagang kecil, anggaplah.
kamu bisa memproduksi roti contohnya. Nah, roti kamu tuh kan kalau dipasarkan cuman kamu sendiri jualan roti, mungkin orang nggak akan tahu roti kamu itu bagus atau enak atau apa. Kamu pengen deh jualan misalnya, ibu kasih contoh nih, bukan promosi, misalnya Indomaret. Kamu yang jual situ, bisa nggak jual? Apakah harus modal besar? Ya enggak, kamu gimana caranya menjangkau di manajemen Indomaret biar roti kamu bisa dipasarkan di situ? Apakah dengan sistem titip? Apakah dengan sistem bagaimana? Kan banyak kan produk yang dititipkan juga di Indomaret kan? Nah, misalkan apa gitu. Sehingga nantinya kamu benar-benar bisa bekerja sama terus-menerus dengan toko-toko besar seperti itu menjual roti kamu. Sehingga di semua toko mereka di seluruh Indonesia ada roti kamu. Dengan merek apa, misalnya roti apa, gitu loh. Paham? Ya, oke. Oke, nah kita hari ini sudah masuk ke topik ketiga, yaitu target costing ya. Nah, topik ketiga ini adalah topik terakhir di sore hari ini. Kira-kira dari penjelasan Ibu, adakah yang mau ditanyakan terkait dengan target costing? Sudah jelas semuanya? Jelas. Baik, mungkin cukup untuk perjumpaan kita kali ini. Nanti untuk beberapa tugas belajar yang ada di buku ini, itu kalian kerjakan di rumah, ya. Lalu nanti dikirimkan ke LMS seperti biasa. Cek di LMS masing-masing deadline pengumpulan tugas. Dan Ibu harap tidak ada yang terlambat. Paham? Baik, itu aja. Ibu akhiri perjumpaan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baik ya, mengikuti atau meneruskan dari materi kita minggu lalu. Kita minggu lalu kan sudah membahas terkait dengan gambaran umum akuntansi manajemen. Minggu ini kita kan akan melanjutkan materi, tapi harapan Ibu di minggu ini tidak hanya kita berfokus kepada teori yang sudah tadi Ibu jelaskan, tapi juga kita praktekkan materinya. Apa yang sudah kita hitung kita akan praktekkan langsung dengan menggunakan laptop kalian masing-masing. Semuanya sudah bawa laptop ya di sini ya? Oke. Oh ya, apa aja materinya yang Ibu minta kemarin untuk kita persiapkan dipraktekkan hari ini? Yang tadi sebelumnya di kelas sebelumnya kita sudah bahas teorinya, secara bagaimana menghitung dan lain-lain. Konsep penting manajemen ada dari activity based on management, terus DOC, Apa? JIT. Lalu apa lagi? TOC, itu target costing, Iya. Lalu apa lagi? ADM. Lalu? balance scorecard dan good corporate. Oh, balance scorecard. Oh, gitu. Yang lain selain dari 4 mahasiswi ini paham ya apa yang sudah kita bahas sebelumnya? Baiklah nak, kira-kira sebelum kita mau melanjutkan ke berpraktik menggunakan laptop masing-masing, kita akan gunakan Excel ya nak ya. Nah, ada nggak yang mau nanya? Ada nggak yang mau nanya terkait dengan materi kita? Silakan bagi anak-anak di sini yang mungkin bingung atau mau tanya dulu terkait dengan tadi balance scorecard, DOC, lalu activity based management dan lain-lain. Silakan. Ibu akan buka kesempatan untuk kita tanya jawab. Ya, silakan. Siapa namanya nak? Sebutkan namanya. Muhammad Ridho Erlinson. Ya, Muhammad Ridho, silakan. Di CIT kan atau itu kan bertujuan peningkatan laba ya Bu, dan perbaikan posisi kompetitif. Iya. Kalau kita tidak memakai sistem produksi CIT itu bisa juga mencapai tujuan itu. Sebenarnya ada banyak konsep atau banyak tools yang bisa digunakan. Tapi untuk materi admin kita di semester ini kita fokuskan untuk menggunakan tools ini. Nah, jadi harapan Ibu kalau kita menggunakan tools ini sudah dianggap ideal untuk kita terapkan, jadi bisa mencapai tujuan perusahaan. Jika sudah tidak ada lagi nak yang mau dipertanyakan terkait dengan teori yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa untuk langsung
memaparkan atau mungkin mencoba deh untuk di laptopnya pakai Excel masing-masing. Semua sudah ada ya laptopnya, Excelnya ya. Oke nak, silakan sekarang Excelnya dibuka semua. Kita akan praktekkan. Mengingat bahwa di Polsri ini kita harus berfokus juga kepada praktek, tidak hanya teori ya. Jadi silakan. Silakan, semua udah bawa laptop, Excelnya silakan dibuka. Sudah? Oke, pada bab berapa di bukunya yang terkait dengan materi tadi, TOC dan lain-lain? Ya, bab dulu. Oke, kita akan coba dulu untuk pada halaman 192, ilustrasi 2. Semua sudah buka ilustrasi 2? Pada halaman 192, pada buku ajarnya, pada buku teks yang kalian udah punya. Udah? Nah, oke, silakan nak, untuk ini isian ini data aktivitas dimasukkan dulu di Excel, lalu nanti kita akan hitungkan. Silakan dimasukkan dulu di Excelnya untuk data aktivitas. Iya, yang ini. Nah, data ilustrasi 2, silakan dimasukkan. Yuk. Baiklah, untuk hari ini materi kita sudah kita pelajari, lalu juga kalian sudah praktekkan bagaimana tadi menginputkannya data-data itu ke dalam Excel ya. Nah, untuk semua data yang sudah diinput, Ibu minta untuk dikirimkan ke LMS. Kan semua sudah punya ya akun LMS dan sudah masuk ke dalam LMS account Ibu di mata kuliah akuntansi manajemen. Mata kuliah akuntansi manajemen Ibu Riana semester 3 ya. Nah, silakan kalian untuk kirimkan data itu ke dalam LMS. Nah, nanti pertemuan kita selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengisi atau menyusun laporannya. Untuk hari ini Ibu rasa cukup jelas ya anak-anak ya. Baik ya, Ibu akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga untuk kontribusinya hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran terkait proses belajar pada mata kuliah akuntansi manajemen yang saya ampu. Saya harap video pembelajaran ini mampu memberikan gambaran terkait bagaimana proses belajar, capaian pembelajaran, materi ajar terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen di D3 Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya harap ilmu dan juga pengalaman mengajar saya ini dapat diimplementasikan kepada mahasiswa didik jurusan akuntansi, khususnya pada mata kuliah akuntansi manajemen di luar sana. Selain itu, pesan singkat dari saya, tetap semangat, terus menjaga transparansi dan juga integritas di dalam dunia pendidikan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Akhir kata, saya Riana Mayasari undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.